kamu masih mendengarkan saya. Kamu tidak jawab, maka saya pastikan tahun ini tahun kelaparan untuk kamu. Kamu saya mengawali permenungan kita pada hari ini dengan sebuah refleksi panjang perjalanan bersama kita. Saya sengaja mengabaikan konteks bacaan suci pada hari ini dan mengangkat teks dari bacaan pertama dari kitab Yesaya dengan mengatakan, hai orang lama lerah, dengarkanlah. Mengapa orang lama lerah mesti mendengarkan? Karena susah kita. Karena susah kita, maka mereka moi tilu mereka dengar. Apakah segala perhon onok tadi dalam pengakuan dosa? Pertanyaan saya adalah, apakah Allah adalah orang yang patut dikambing hitamkan? Apakah Allah yang kamu puji sembah adalah orang yang harus kita kambing hitamkan karena susah yang matat mete toi dan tilu mete dengar? Mengapa Allah mesti menjadi orang yang kita kambing hitamkan? Bukankah Allah yang kita puji sembah adalah Allah yang panjang sabar, besar belas kasih? Bukankah Allah kita adalah Allah yang maha murah dan maha rahim? Kalau Allah kita adalah Allah yang maha murah dan maha rahim, Allah yang panjang sabar dan besar belas kasih, kalau demikian, pada tempat ini saya ingin mengajak kita untuk memulai tahun kehidupan tahun ini dengan sebuah refleksi seperti apa yang diserukan oleh saya dalam bacaan tadi. Hai orang lama lerah, dengarkanlah. Supaya apa? Tuan tanah tak pantas untuk dipersalahkan ketika kamu pergi dan pulang tak kedapatan apa-apa. Supaya apa? Tanah Allah tak pantas untuk memikul beban. Supaya leva alat yang ada pundak pada pundak mereka, kita gantungkan harapan dan hidup para janda kita yang kenuka ribu ratu narah kajak di levo ini. Tak pantas mereka memikul beban. Kalau kita semua membuat refleksi bahwa Allah yang kita puji sembah, Allah yang kita hormati adalah Allah yang panjang sabar, besar belas kasih, Allah yang maha murah, itu berarti beberapa catatan ini mesti kita buat. Yang pertama, kalau kita membuat refleksi dengan perjalanan sejarah bersama kita, apakah ritual kehidupan kita di lama lerah adalah sebuah ritual untuk menipu Tuhan Allah? Mengapa? Kalau seluruh kehidupan kita pada akhirnya kita katakan kepada dengan sebuah tuntutan yang mesti untuk memulai kehidupan ini. Sekali lagi Bapak Mama, Ina Ama, sebenarnya tadi saya ingin untuk altarnya ke sana, altar jangan ke sini. Untuk kami yang mempunyai konteks latar belakang pertanian, kami tobo bonga ile. Tapi kamu orang lama lerah, tobo bonga waka. Pandanglah inaleva ini, ibu kehidupan ini. Supaya apa? Apa yang selama ini kita gemagaunkan tentang onot tou, mata tou, tentang kirin ehan, harus menjadi inspirasi. Mengapa pertualangan dan perjuangan kita untuk memulai kehidupan berhadapan dengan
ibu kehidupan kita yang maha luas, hanya laut yang maha luas. Bukanlah sebuah pertarungan yang biasa-biasa saja. Kalau demikian, maka saya ajak kita semua yang ada di pantai ini untuk memulai tahun kehidupan ini untuk kembali. Pertama kita menyadari seperti yang Yesaya bilang, tapi kita ingat apa yang Yesus bilang, yang kita dengar dalam Injil pada hari ini. Ada 3 tuntutan yang mesti, kalau mau sukses untuk tahun kehidupan ini, 3 tuntutan kitab suci ini mesti kita buat. Yang pertama, penginjil Yohanes dia bilang begini, para murid waktu itu, ketika peristiwa Jumat Agung itu, murid-murid itu hingar-bingar, mereka galau, semuanya lari karena orang jahat, orang sombong. Murid-murid itu orang pantai, Yesus itu orang Boto Puor, orang gunung. Ketika para murid itu galau karena peristiwa kematian Yesus itu, lalu apa yang terjadi? Semua lari. Tambah lagi dengan ketakutan, seperti kita hari ini. Ketakutan yang sudah nyaris 1 tahun, kenapa itu tidak datang-datang juga? Karena itu ada 3 tuntutan ini yang saya kutip dari Injil Yohanes yang kita dengar tadi. Yang pertama, ketika konteks kegalauan itu datang, Petrus datang dan menyatakan kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Menarik untuk saya refleksi tentang ini dalam konteks kehidupan kita orang lama lerah. Sambutan dan sautan dari ke-11 murid yang lain, kami pergi juga dengan engkau. Siapa itu Petrus? Orang-orang itu membanggakan Petrus. Kemarin di Rekomo semua orang tepuk tangan. Oh Petrus, Polu. Bangga kulit luar tentang Petrus. Petrus ialah primus inter pares. Itu bahasa Belogili. Primus inter pares artinya apa? Yang pertama dari yang sederajat. Petrus itu adalah yang pertama. Pasti saya. Pasti saya. Karena saya terbaptis dan tertabis. Saya diberi mandat, yurisdiksi untuk wilayah ini. Kuasa mengajar saya.